Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Putu Eka Fitrianti dari SMP Negeri 3 Tabanan. Nah, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Oh ya, bagaimana? Kalian apakah sudah siap menghadapi TKA? Nah, di sini Ibu akan mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia dalam materi menjelaskan kelogisan hubungan antar peristiwa, antar gagasan, dan atau antar informasi dalam dan atau antar teks. Nah anak-anak, jika kalian masih bingung tentang materi yang Bapak Ibu Guru jelaskan tentang kelogisan hubungan antar peristiwa, antar gagasan, ataupun antar informasi, nanti Ibu akan coba untuk membahas beberapa soal tentang materi tersebut. Bagaimana? Kalian bisa mengikuti? Baik anak-anak, kita akan membahas soal yang pertama. Ibu akan bacakan ya. Baik, bacalah teks berikut. Pada hari Senin, sekolah mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Semua siswa diwajibkan membawa alat kebersihan dari rumah. Namun, pada hari itu hujan turun sangat deras sejak pagi. Akibatnya, kerja bakti ditunda hingga minggu depan. Kemudian pertanyaannya adalah, hubungan antar peristiwa dalam teks tersebut adalah titik-titik. Oke, di sini kita melihat 4 option atau 4 pilihan. A. Kerja bakti menyebabkan hujan deras. B. Hujan deras menyebabkan kerja bakti ditunda. C. Alat kebersihan menyebabkan hujan. Dan D. Hari Senin menyebabkan hujan. Baik anak-anak, sekarang ayo coba kita bedah. Nah, untuk pembahasannya dan untuk mencari jawaban dari soal tersebut adalah, dalam teks terdapat rangkaian peristiwa yang saling berkaitan secara sebab akibat. Ya, jadi ada informasi yang kita temukan di dalam soal tersebut. Informasi pertama adalah sekolah berencana mengadakan kerja bakti. Yang kedua, hujan turun sangat deras sejak pagi. Yang ketiga, akibatnya kerja bakti ditunda. Kemudian, kita juga menemukan kata kunci di dalam teks. Jadi, Ibu sudah tandai dengan huruf yang berwarna merah pada kata namun dan juga pada kata akibatnya. Nah, kata akibatnya itu menunjukkan adanya hubungan sebab akibat. Nah, sebabnya adalah hujan turun sangat deras, kemudian akibatnya adalah kerja bakti ditunda. Jadi, secara logis, hujan deras memang dapat menghambat kegiatan kerja bakti di luar ruangan, sehingga keputusan menunda kegiatan masuk akal. Jadi, hubungan antar peristiwa dalam teks tersebut adalah yang B, yaitu hujan deras menyebabkan kerja bakti ditunda. Nah, itulah tadi pembahasan soal yang pertama. Ibu harap anak-anak semua paham ya. Kita lanjut pada soal yang kedua. Informasi 1. Sekolah sudah menyediakan fasilitas perpustakaan yang lengkap. Informasi 2. Minat baca siswa masih tergolong rendah. Pertanyaannya atau suruhannya adalah, tentukan hubungan kedua informasi tersebut. Baik, jadi ini soalnya masih seperti sejenis dengan soal yang pertama ya anak-anak ya. Jadi membahas tentang hubungan antar beberapa informasi. Baik, kita bahas untuk soal yang kedua. Informasi pertama menunjukkan kondisi yang mendukung kegiatan membaca, yaitu tersedianya perpustakaan yang lengkap. Kemudian, secara logis, jika fasilitas sudah lengkap,
maka minat baca siswa seharusnya meningkat. Nah, namun pada informasi kedua justru disebutkan bahwa minat baca siswa masih rendah. Nah, artinya kenyataan bahwa minat baca yang rendah tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya yang mendukung atau fasilitas yang lengkap. Nah, dalam hal ini hubungan antar kalimat tersebut adalah menunjukkan adanya pertentangan gagasan. Jadi jawabannya adalah hubungan pertentangan. Atau kedua informasi tersebut mengandung hubungan pertentangan gagasan. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Bagus sekali ya. Kemudian kita akan menuju ke soal yang ketiga. Informasi 1. Rina berlatih setiap hari agar dapat tampil maksimal pada saat pentas seni. Informasi 2. Meskipun sudah berlatih keras, Rina masih tetap gugup saat tampil. Suruhannya adalah tentukan jenis hubungan yang terdapat pada masing-masing pernyataan dan jelaskan perbedaan hubungan pada kedua pernyataan tersebut. Baik, kita akan bedah soal nomor 3. Jenis hubungan pada masing-masing pernyataan. Pernyataan 1 terdapat kata kunci agar. Nah, di sini sudah Ibu beri huruf dengan berwarna merah. Jadi, kata kunci agar itu menunjukkan adanya maksud atau tujuan dari suatu tindakan. Karena berlatih setiap hari dilakukan dengan tujuan agar tampil maksimal. Jadi, pernyataan 1 atau pernyataan yang pertama itu mempunyai hubungan tujuan. Kemudian, pada pernyataan 2 terdapat kata kunci meskipun menunjukkan adanya kondisi yang tidak sesuai dengan harapan. Sudah berlatih keras dengan usaha besar, tetapi tetap merasa gugup atau hasil tidak sesuai dengan harapan. Ini menunjukkan bahwa pertentangan antara usaha dan kondisi emosional. Jadi, hubungan pada pernyataan 2 yaitu hubungan pertentangan. Nah, perbedaan hubungan pada kedua pernyataan tersebut adalah hubungan tujuan berisi maksud yang ingin dicapai dari suatu tindakan. Hubungan pertentangan menunjukkan dua keadaan yang saling berlawanan atau tidak selaras. Nah, dalam soal ini, pernyataan pertama berbicara tentang niat atau harapan. Kemudian, pernyataan 2 menunjukkan kenyataan yang bertolak belakang dengan harapan tersebut. Oke anak-anak, Ibu akan memberikan sedikit tips dan trik ketika kalian akan menjawab soal bahasa Indonesia. Nah, dalam pelajaran bahasa Indonesia, di dalam soal-soalnya itu biasanya terdapat banyak soal dalam bentuk teks ataupun soal cerita. Nah, caranya agar kalian tidak terlalu lama dalam berpikir, jadi kalian bacalah terlebih dahulu soal ataupun suruhannya, baru kemudian kalian fokus kepada soal teks cerita ataupun soal teksnya. Jadi itu akan mempersingkat waktu karena kalian akan langsung fokus kepada apa yang dicari atau suruhan apa atau pertanyaan apa yang disuruh. Tips berikutnya yaitu kalian harus menguasai materi inti bahasa Indonesia seperti literasi, pemahaman bacaan, ataupun
pengetahuan umum bahasa. Kemudian, dalam strategi menjawab soal, jadi kalian bisa menggunakan teknik membaca cepat, mengidentifikasi gagasan utama, dan menganalisis informasi. Kemudian, untuk persiapan kalian, jadi kalian bisa melakukan latihan soal-soal secara terstruktur, kemudian mengikuti tryout rutin tentang simulasi TKA, dan juga memanajemen diri dalam mengatur jadwal belajar. Dan tentunya kalian harus juga menjaga kesehatan. Nah, bagaimana anak-anak? Paham kan? Nah, ini tidak terlalu susah loh. Nah, kalau misalnya kalian lebih rajin untuk membaca, kemudian memahami dan berlatih terus-menerus, Ibu yakin anak-anak pasti akan bisa melewati ujian TKA dengan lancar. Oke, sekian pembahasan dari Ibu. Semoga lancar TKA-nya. Terima kasih.